Masya Allah. Baik, teman-teman semua, teman-teman Yuk Ngaji Padang dan sahabat mulia yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena di jadwal dan rondon acara itu jam 8, akan tetapi qadarullah karena jadwal sholat isya itu agak melewati daripada jadwal yang seharusnya, sehingga teman-teman semua harap dimaklumi. Tentunya kita mengedepankan perintah Allah dahulu. Baiklah, kita mulai saja. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal awliya'is salihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada malam hari yang dimuliakan oleh Allah ini kita dapat yaitu sedikit sharing, dan insya Allah kita akan menimba ilmu dari guru kita. Semoga Allah memuliakan guru kita dengan ilmunya, yaitu Hafizallahu ta'ala. Telah hadir bersama kita guru kita, yaitu Ustaz Arti. Dan beliau juga teman-teman seorang yaitu konten kreator dan juga sekaligus vlogger. Insya Allah vloggernya itu bermanfaat untuk umat, sehingga silahkan nanti di subscribe dan di komen dan berikan yaitu komen-komen yang membangun, sehingga yaitu akun guru kita ini semakin besar, tentunya semakin jauh pula, semakin dalam juga, yaitu terkait daya jangkau dakwahnya. Itu yang kita harapkan. Baiklah teman-teman, sebagaimana yang kita sampaikan melalui IG ini, bahwa tema kita adalah tentang hijrah. Ini terkait tentang hijrah, Ustadz, bahwasanya saat sekarang ini fenomenanya itu sedang ngetren gitu. Sedang ngetren, sehingga sebenarnya hijrah itu apa, Ustadz? Dan hijrah seperti apa yang harusnya kita lakukan? Ya mungkin karena waktu kita apa, Ustadz? Silahkan untuk waktu dan kesempatannya kami serahkan kepada Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Baik ya, kepada teman-teman di Yuk Ngaji Padang ya, alhamdulillah ya. Ini pertama kali saya terus terang, ini pertama kali saya live Instagram ya. Saya belum pengalaman live Instagram. Nah, saya alhamdulillah merasa senang ya diundang ya berbicara di Yuk Ngaji Padang, insyaallah di live Instagram. Mudah-mudahan jadi kebaikan dan amal soleh bagi kita semua, insyaallah. Amin. Baik, kita diminta berbicara tentang hijrah ya. Iya. Yang mana menjadi tren bagi anak muda zaman sekarang ya. Ya. Beda dengan zaman anak muda zaman saya dulu kali ya. saya anak muda zaman 90-an, zaman 90-an masih ini ya. Saya mungkin 80-an juga gitu ya. Karena kalau anak muda dalam arti kata remaja 80-an sayanya. Ya, kalau 90-an udah kuliah ya, jadi sudah tua kalau gitu ya. Nah, sekarang saya sudah setengah abad gitu ya. Kalau saya lihat anak muda zaman sekarang, Masya Allah ya, itu memang semangat untuk hijrah itu luar biasa dibandingkan dengan kami yang dulu-dulunya. Ya, kalau saya terus terang melihat, Masya Allah, hebat-hebat dengan anak zaman sekarang ya. Walaupun tidak kita pungkiri ada
sebagian dari mereka yang terpengaruh oleh gelombang globalisasi ya, atau juga yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran asing ya, yang jauh dari Islam itu ada sebagian gitu ya. Nah, tetapi yang datang kepada Islam itu banyak pada zaman sekarang dibandingkan dengan zaman saya dahulu gitu. Saya dulu juga ikut Rohis ya, ikut Rohis ketika SMA-nya tahun 80-an, ikut Rohis, lalu saya ikut KIR ya, kelompok ilmiah remaja. Tapi Rohisnya itu sebentar ya. Dan juga pemahaman agamanya juga tidak banyak ya, tidak serius juga gitu ya. Dan mungkin juga dikarenakan pengaruh luar itu juga dibilang tidak besar, ya besar juga. Tapi pemahaman keislaman kita itu tidak sejelas pada saat sekarang, yang mana dengan adanya globalisasi, adanya internet, adanya sosmed, masya Allah ya. Semua pemikiran dan pemahaman Islam itu semua kelihatan pada saat sekarang ini. Nah, sekarang ini gelombang pemuda Islam untuk kembali kepada Islam secara kafah itu terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia kalau kita lihat. Masya Allah. Dan itu tidak hanya kepada yang rohis saja, tapi di semua kalangan. Ya, ada yang artis, ada yang musisi, ya, ada orang yang mungkin pernah mereka itu dulu tersesat gitu ya, narkoba segala macam, lalu mereka juga hijrah. Kemarin beberapa hari lalu saya pernah ketemu itu, dia cerita, Pak saya tobat istilahnya seperti itu, masih muda, umurnya 23 tahun. Dia cerita dia pernah pakai narkoba segala macam. Lalu dia bertanya tentang surga, tentang neraka, Masya Allah. Buat saya itu luar biasa. Nah, artinya apa ya? Di tengah globalisasi yang begitu banyak pengaruh-pengaruh asing dan juga propaganda negatif terhadap Islam. Ya. Anak muda yang sekarang ini mereka tren malah kembali kepada Islam. Ya, artinya adalah bahwasanya mereka itu adalah anak muda yang cerdas. Kalau kita boleh bilang seperti itu. Anak muda yang cerdas gitu ya, yang mana mereka tidak mudah terhempas oleh zaman, perasaan mereka itu peka. Dan mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Walaupun ada yang negatif-negatif tentang Islam pada saat sekarang ini, kalau kita lihat bahwasanya permusuhan terhadap Islam itu hampir di mana-mana gitu. Tetapi anak mudanya itu mampu mereka melihat, ya, bahwasanya Islam itu adalah kebenaran. Nah, dan saya merasa bahwasanya ya mungkin kalau tren ini membesar terus. Inilah generasi yang dikatakan oleh Rasulullah ya, generasi kebangkitan Islam di akhir zaman. Karena Rasulullah itu pernah memprediksi bahwasanya di akhir zaman nanti umat Islam ini akan kembali bersatu. Kembali bersatu tentu kan tidak terjadi dengan sendirinya ya. Ada manusianya gitu. Nah, dan ini kalau membesar ya, para anak muda yang ada sekarang inilah ya yang merupakan anak muda yang nanti ya menjadi anak muda kebangkitan umat Islam ya, bersatu kembali ya, Masya Allah ya, yang mungkin nanti mereka juga yang akan menaklukkan kota Roma ya, mengislamkan seluruh Eropa, Masya Allah. Saya melihatnya seperti itu kalau melihat tren yang ada pada saat sekarang ini. Itu saya melihatnya. Masya Allah, ini luar biasa. Baru pengantaran saja sudah kita terasa senang mendengarnya. Apa itu yang bisa itu saya sampaikan di sini untuk mengulang dari yang disampaikan oleh guru kita. Yang pertama itulah kabar gembira. Kabar gembiranya bahwa di saat yang kondisi globalisasi sekarang, tidak hanya di Indonesia rupanya. Kita melihat di luar sana juga sedang ngetren yang namanya hijrah. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh guru kita adalah generasi kebangkitan. Ini adalah kabar gembira. Yang tadi adalah kabar gembira secara globalisasi. Yang sekarang itulah kabar gembira disampaikan oleh Nabi kita tercinta. Oh iya Ustaz, ini kan menarik ini yang Ustaz sampaikan ini. Terus seperti kita ini Ustaz, seperti yang tadi itu, kalau hijrah ini dimulai dari mana Ustaz? Hijrah yang kita lakukan itu seperti apa rasanya Ustaz? Sehingga kita tidak hanya terjebak dengan hijrah orang, hijrah pula kita itu. Tetapi kita dimulai dari mana itu Ustaz? Ya Ustaz.
Oke. Nah, saya belum sempat membahas tentang hijrah ya, makna hijrah itu apa. Sebenarnya kalau Oh ya, kita Masya Allah. memahami keadaan kita pada saat sekarang ini, ya, kenapa harus ada hijrah? Jadi pertanyaannya, kenapa kita mesti ada hijrah? Berarti ada sesuatu yang salah sebenarnya. Ya, yang ini harus kita pahami, ya. Kenapa tren hijrah? Nah, makna hijrah sendiri itu dari segi bahasa, ya, itu asal katanya adalah hajaro, itu artinya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kalau kita mengambil makna hijrahnya dari zaman Rasulullah, berpindah dari Darul Kufur, yaitu Mekah ketika itu, kepada Darul Islam, ya, yaitu di Madinah. Apa maknanya? Dari kehidupan jahiliyah tidak diterapkannya Islam, ya, berpindah kepada Madinah yang diterapkan Islam dalam seluruh kehidupan. Nah, maka makna hijrah pada saat sekarang ini, kalau kita memahami itu, berarti kita menyadari itu bahwasanya kehidupan umat Islam, ya, walaupun kita terlahir sebagai Muslim, walaupun banyak umat Islam, tetapi kehidupannya, lingkungannya, gaya berpikirnya, keadaannya tidaklah Islami, ya. Lalu apa? Ketika umat Islam tersebut, ya, lahir mereka kayak saya nih, Masya Allah, ya, saya sudah setengah abad 50 tahun. Ya. Ketika saya sudah tua tuh baru saya sadar, rupanya umat Islam ini sudah 100 tahun tidak hidup dalam sistem Islam. Tidak ada yang memberitahu mereka gitu, bahwasanya untuk jadi seorang Muslim itu harus hidup secara kafah. Ya, untuk menjadi seorang Muslim itu, ya, Islam itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan. Yang ada yang ngasih tahu. Yang saya tahu dulu itu adalah bahwasanya Islam itu adalah, ya, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, ya, tambah nanti bayar zakat, puasa, naik haji. Rupanya tidak itu aja. Masya Ya. Allah. Kalau kita baca Al-Quran, Islam itu masuk secara banyak lagi perintah Allah yang lain. Ya, sebagaimana firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah, ya kan? Nah, berarti kita sadar bahwasanya kehidupan kita umat Islam itu tidak berkehidupan Islami. Nah, makanya terjadi istilah hijrah pada saat sekarang ini. Ya. Tetapi maknanya tidak sama dengan hijrah pada zaman Rasulullah. Tetapi dalam istilah secara fisiknya tidak sama. Tetapi maknanya sama. Bahwasanya kita ini sekarang hijrah, ya. Dan saya juga terjadi hijrah pada saya dulunya gitu. Walaupun saya terlahir Muslim. Karena pemikiran saya tidak ada yang ngasih tahu, ya. Alhamdulillah saya didakwahi, saya ketemu dengan ustadz saya yang ngasih tahu, ya, Pak gitu, ya, pemahaman Bapak terhadap Islam selama ini, kehidupan apa yang selama ini Bapak anggap itu Islami, sebenarnya menurut Al-Quran tidak. Nah, makanya saya hijrah, ya, sampai saya ikut juga berdakwah gitu, ya, mendakwahkan hijrah tersebut. Nah, disinilah kita harus memahami makna dari hijrah bagi kita pada sekarang ini. Kita sadar bahwasanya keadaan kita umat Islam, walaupun terlahir terlahir sebagai seorang Muslim dari orang tua yang Muslim, tetapi lingkungannya tidak Islam, aturan yang diterapkan bukan aturan Islam, sehingga pemikirannya juga bukan pemikiran Islam, ya. Akhirnya apa? Ya, setelah kita tahu bahwasanya kita itu salah, jauh dari Islam, ya, mulailah kita melakukan perpindahan itu tadi. Dari yang selama ini tidak Islami, apakah itu mulai pemikiran dan segala macamnya, gitu, ya, lingkungan, kita hijrah kepada pemikiran Islam, lingkungan Islam dan segala macamnya. Nah, tadi ditanya sama Ustaz Ramlan, ya, bagaimana mulainya? Ya, tentu kita dari memahami kenapa kita perlu hijrah, karena kita mengetahui keadaan kita tidak Islami sama sekali. Lalu kita setelah membaca Al-Qur'an, kita tahu yang diminta oleh Allah itu rupanya bukan keadaan kita yang ada pada saat sekarang ini. Maka mulailah kita melakukan hijrah. Nah, dimulai dari mana hijrah? Nah, seperti itu, ya. Pertanyaannya seperti itu kan. Ya, dimulai dari mana kita harus hijrah? Yang pertama harus dimulai dari niat. Nah, itu terlebih dahulu, ya. Nomor satu dimulai dari niat. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah sabda beliau dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat, ya, sesungguhnya
Setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innama li imri immanawa, ya. Ya, dan setiap amal tersebut tergantung dari niat tadi ya. Faman kana ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ya, wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha, ya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dicarinya, au imra'atin yang kiuha, ya, atau wanita yang dikejar-kejarnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya adalah untuk itu. Maka kalau kita berniat untuk hijrah, nah ini ya, terutama nih pada komunitas yuk ngaji nih. Niatnya luruskan semata-mata karena Allah. Ya. Ya. Penting ini, semata-mata karena Allah, bukan karena cari jodoh ya. Ya, komunitas mau cari jodoh, ya, cari istri yang solehah. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena kebaikan itu akan diberikan oleh Allah nantinya. Kalau niat kita tuh baik karena Allah. Nggak ada lebih dari itu, percayalah. Jadi kalau pengalaman saya ya yang sudah tua ini ya, dimulai dari niat dulu. Kalau niat kita baik, insya Allah suatu saat nanti Allah akan nolong. Walaupun nanti jalannya tuh kemana-mana itu ya, tapi Allah akan memberikan kita itu benar. Ya. Kenapa saya berdakwah? Karena niat saya baik itu aja dulu. Ya. Niat kita baik, tolong ya Allah. Jadi niat itu penting dulu. Jangan, tidak boleh karena manusia, tidak boleh karena dunia. Nah itu yang disebut dengan ikhlas. Ya, berniat karena mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nomor satu. Jadi kalau masuk komunitas yuk ngaji karena mencari jodoh, ya salah niatnya. Nggak akan sampai nanti hijrah kepada, ya, mendapatkan ridho Allah, kepada Islam itu nggak akan sampai. Nah, itu sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ya. Karena ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, itu ada yang memang niatnya itu, dia itu hijrah karena mengikuti wanita yang juga ikut hijrah ketika itu. Ya, jadi sama-sama berpindah dia, ya kan. Nah, itu juga sama, mungkin ada di komunitas yang ngaji kan, tapi niatnya itu untuk cari jodoh, ya, ada salah niatnya itu. Niatnya lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, ya kan, untuk taat kepada syariatnya. Nah, itu yang nomor satu. Yang kedua, ya, setelah kita berniat, ya, yang kedua kita adalah merubah cara berpikir kita. Nah, ya, merubah cara berpikir, ya, dari pemikiran yang salah kepada pemikiran Islam. Karena apa? Karena pemikiran inilah yang akan merubah tingkah laku kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7, Allah SWT berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sebenarnya Allah tidak akan mengubah, ya, nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka, ya. Karena kalau persepsi terhadap sesuatu itu salah, maka tingkah lakunya akan salah. Kalau persepsinya akan bagus, ya, maka tingkah lakunya akan bagus, sikapnya itu akan bagus. Kalau persepsi terhadap kehidupan ini salah, ya, untuk apa kita diciptakan, kenapa kita hadir di muka bumi ini, kan seperti itu ya. Ya, kemana kita akan pergi, maka tingkah laku kita akan salah. Maka kita harus mencari persepsi yang benar. Nah, untuk bisa sampai mempunyai persepsi yang benar, kita harus berguru, ya, harus bertanya, gitu ya, kepada yang sudah tahu tentang pemikiran Islam. Nggak boleh kita tafsirkan sendiri. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama berniat, ya, niatnya harus ridho, ya, ridho Allah sebagai tujuan, lillahi ta'ala. Yang kedua, merubah persepsi kita, harus belajar kita, nggak boleh kita hijrah begitu saja ya, tapi tidak merubah persepsi kita. Nah, yang ketiga, merubah, ya, kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik, teman yang buruk kepada teman yang baik, lingkungan yang buruk kepada lingkungan yang baik, ya, komunitas yang buruk kepada komunitas yang baik. Harus ada lingkungan yang menjaga kita. Ya, harus kita rubah, kita tinggalkan semua keburukan-keburukan yang pernah kita punyai selama ini, kita tinggalkan. Ya, putus hubungan dengan
dengan keburukan, ya itu istilahnya seperti itu. Kalau dulu saya masih ingat, ya sekarang ada lagi iklannya kali ya. Kan kita sudah nggak punya TV ya. Zaman saya dulu ada putus hubungan dengan nyamuk gitu ya, iklan obat nyamuk ya. Putus hubungan dengan keburukan. Ya, kita tinggalkan itu semua. Nah itu yang ketiga ya. Ya harus kita lihat kita dan ini penting ya. Harus kita list semua. Harus kita cari tahu itu. Ya, ini apa yang bikin saya buruk? Ini apa yang bikin saya buruk? Nah, kalau yang mau lebih jauh lagi ya, kalau kajian saya, assalamualaikum, ya masih apa? Dia itu apa tadi? Spinning ya, maksudnya kayak ngeheng. Saya sangka saya putus. Kalau kajian saya itu kajian jelita namanya ya. Jelang 50 tahun, walaupun saya sudah 50 tahun, tapi banyak audiennya jelang 50 tahun, karena orang yang tua itu adalah ya setelah 40 tahun, ya jadi bukan komunitas anak muda lagi. Kita wajib melis dosa-dosa kita, kalau yang kajian saya. List dosa-dosa kita. Karena apa? Dosa itu adalah hutang, harus kita bayar. Ya, karena kita akan ketemu dengan Allah, akan ditimbang. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Akan ditimbang kita. Ya pahala dan dosa kita. Nah, kalau kita nggak tahu berapa banyak dosa kita, tentu kita berprasangka aja sama Allah ya. Ya, bahwa kita akan diampuni. Harus kita list dosa-dosa kita. Ya. Nah, ini yang paling penting diketahui oleh komunitas anak muda ya. Satu kesalahan ya yang dari komunitas jelita. Komunitas jelita ya namanya. Satu kesalahan ya. Yang berbahayanya kenapa kita tidak hidup dalam sistem Islam? Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu nih bahwasanya nanti itu ada namanya amal ya, amal akhirat ya. Bahwasanya yang ditimbang dari kita itu adalah semenjak kita akil balik. Nah, kita tidak tahu ya, kita menyangka agama itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat, naik haji gitu ya. Dan kita tidak tahu tuh amal-amal yang lain itu rupanya dihisab oleh Allah. Nah, bagi teman-teman yang masih muda, mumpung sekarang tidak berbuat kesalahan yang banyak ya, karena modal kita itu hanya umur ya. Ya. Masya Allah ya. Jangan sekali-sekali berbuat dosa ya. Berbuatlah setiap amal perbuatan itu dipikirkan, jadikanlah setiap ibadah kepada Allah biar jadi timbangan amal soleh. Nah, ini yang paling penting. Jangan sia-siakan waktu dengan hal yang sia-sia. Nah, kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi yang ketiga itu kalau buat saya sih, ya tinggalkan keburukan, pergi kepada kebaikan, list semuanya. Sehingga kita tahu tuh mana yang buruk, mana yang baik. Mana amal kita yang buruk selama ini, mana yang baik. Nah, buat saya itu ya, list dosa-dosanya, ganti perbuatan yang berusaha dengan perbuatan yang bernilai pahala. Masya Allah. Yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah istiqomah ya. Jadi yang pertama tadi niat kita diperbaiki niat, yang kedua robah mindset, yang ketiga kita itu meninggalkan keburukan, list semua keburukan kita lalu ganti dengan kebaikan. Yang keempat adalah istiqomah ya, sebagaimana firman Allah, innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka ya, dan mereka itu sumastaqamu, tetap istiqomah mereka. Lalu apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Oh, masyaallah, ini luar biasa ya. Mereka itu tidak ada kekhawatiran. Lalu apa? Mereka tidak berduka cita, tidak berlemah diri. Itu kan maknanya bahagia ya. Masya Allah ya. Yang dicari manusia selama ini kan bahagia ya. Yang pengen, oh saya ini pengen bahagia ya. Nah, bahagia itu rupanya kuncinya istiqomah. Istiqomah taat kepada Allah. Nah, jangan balik lagi ke yang lama-lama. Nah, yang kelima. Nah, ya, yang kelima itu adalah ya ikut memperbaiki orang lain, ikut memperbaiki lingkungan, atau maknanya ikut serta dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ikut serta menjadi bagian perjuangan umat Islam. Begini teman-teman semua ya. Kenapa ada hijrah ya? Ya, karena lingkungan kita tuh buruk, jelek gitu istilahnya. Ya. Lingkungan kita tuh buruk dan jelek. Ya. Itulah yang merusak
manusia, tidak hanya generasi muda saja, semua generasi gitu. Karena lingkungan yang jelek, pemikir ya, yang jauh dari Islam, ya, yang lalu mereka tuh dakwah ya. Dakwah itu TV itu kan dakwah keburukan semua ya. Sosmed itu dakwah keburukan. Itu apa tuh, bebas itu. Dakwah keburukan kepada umat manusia. Lalu umat manusia yang punya HP itu melihat ya keburukan-keburukan, lalu mereka terdakwahi dengan keburukan-keburukan, dan itu membuat manusia itu jauh dari Islam. Mereka tuh di bawah setan ya. Mengikuti setan sebagai pemimpinnya mereka gitu. Nah, lingkungan yang buruk ini ya, yang mempengaruhi umat manusia ini harus dirubah. Kalau kita tidak ikut merubah, percayalah seberapa kuat pun kita untuk istiqomah, tetapi kalau lingkungan buruk ini begitu besar ya, ya itu akan menghancurkan kita juga nanti. Ya. Nah, maka kita harus bersama-sama ini. Kita tidak ingin kita itu kembali lagi kepada keburukan, itu udah pasti ya. Makanya kita ingin istiqomah ya. Tetapi ada ancaman berikutnya, lingkungan yang buruk tadi. Ya. Maka mau tak mau kita harus bekerja sama nih, beramai-ramai untuk merubah itu. Biar tidak mengancam hijrah kita yang sudah kita bersusah payah mengerjakannya. Karena kita khawatir nih ya, lingkungan yang buruk tersebut akan menghancurkan kita lagi atau akan mengembalikan kita lagi kepada keburukan. Nah, maka yang terakhir itu beramar ma'ruf nahi munkar lah. Nah, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kata Allah. Ya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, ya, dan mereka berjihad, berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang benar. Masyaallah. Jadi orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya, ya, kalau enggak hancur ya. Komunitas baik pun kalau lebih banyak komunitas buruk ya pasti akan hancur. Nah, itulah hakikat yang ya, bagaimana hijrah harus dilakukan seharusnya. Begitu Ustaz Ramlan, insyaallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari guru kita, begitu mendalam dan begitu menyentuh hati. Yang ya teman-teman, yuk sahabat yuk ngaji Padang, tadi sudah dijelaskan begitu panjang lebar dengan dalil yang begitu kokoh, kemudian disampaikan dengan bahasa yang lembut, yang sehingga membuat saya pribadi itu mendapatkan pencerahan terbaru. Yang pertama itu diawali dengan niat. Ya, tidak mungkin kita langsung saja meloncat itu ke arah yang salah, maka diperbaiki dulu niat sehingga arah jalan kita itu menjadi siratal mustaqim jadinya. Ya. Yang kedua itu yang niatnya ini tidak boleh karena sambilan ya Ustaz ya. Nah, misalnya di sana ada akhwat yang mencari pasangan atau apa, tetapi niatnya lillahi ta'ala. Ini mesti yang kita awali dulu. Yang kedua adalah dengan cara merubah pikiran kita, mindset istilah milenialnya ataupun istilah kerennya itu. Yang ketiga adalah merubah kebiasaan doa. Ini Ustaz, kalau bagi saya pribadi ini sangat luar biasa ini Ustaz, meninggalkan itu dahulunya juga sangat susah Ustaz. Dan bahkan tadi ada menarik, yaitu sambil kita melis itu dosa-dosa. Ya Allah, ini sangat menyentuh sekali bagi Ramlan pribadi Ustaz. Sehingga ini belum pernah dilakukan. Sehingga insya Allah, dan ini adalah luar biasa. Terima kasih banyak atas ilmunya Ustaz. Insya Allah kami coba untuk merenungi gitu, menulis dosa-dosa dan mana yang baik gitu. Ini luar biasa bagi Ramlan pribadi, ini sangat rasanya keilmuan yang baru. Yang kedua adalah istiqomah. Apalagi nih Ustaz, ini kadang kita tobat atau hijrahnya sambalado gitu. Yang kelima adalah ikut serta. Kan ada juga istilah orang Ustaz. Istilahnya itu adalah kita ini perbaiki dulu diri kita. Baru nanti sudah selesai perbaiki diri kita, baru lingkungan kita. Kemudian berarti ini menjadikan hijrah itu berat ya Ustaz. Terlebih kita melihat banyak
godaan di luar sana itu. Belum lagi sampaikan tadi harus berpindah dari tempat yang katakanlah Iya. selama ini kita sudah nyaman, pindah ke tempat yang rasanya ini asing, terasing itu. Jadi godaan di luar sana itu begitu banyak, Ustaz. Kira-kira bagaimana cara, Ustaz, supaya kita ini tadi Ustaz sudah nyinggung nih istiqomah, tapi kurang dalam, Ustaz. Coba minta tolong ya, Ustaz, supaya Masya kami Allah. teman-teman ini Oke. supaya bisa istiqomah gitu. Karena Ustaz tadi sudah menyinggung gitu tentang istiqomah, tapi belum mendalam. Sekarang dalami lagi, Oke. Ustaz, supaya kami yaitu terbenam dengan kata-kata yang luar biasa dari Ustaz. Oke, teman-teman semua, Masya Allah ya. Istiqomah. Nah, ya, istiqomah itu memang berat ya. Terlebih lagi di dalam keadaan akhir zaman pada saat sekarang ini, yang kata Rasulullah itu pernah menyatakan badirul bil a'mal ya. Bersegeralah beramal. Ya. Kata Rasulullah, pagi itu kita bisa pagi beriman, ya, sore bisa kafir. Ya, sore beriman, besok pagi bisa kafir. Dalam arti kata bahwasanya sekarang ini untuk istiqomah itu sangat berat. Ya, sangat berat. Itu faktanya, karena kita hidup di akhir zaman. Tidak ada yang menjaga umat ya, menjaga akidahnya ya. Keburukan itu ada di mana-mana saat sekarang nih. Lewat HP ini bisa aja keburukan. Orang tuh bisa beriman dia sekarang nih sudah, mohon maaf ya, lagi dengar kajian yuk ngaji gitu ya. Nanti sudah ini dia bisa kafir gitu. Nauzubillah semua nauzubillah. Nah, itu sangat berat ya. Nah, jadi kalau saya berbicara tentang istiqomah itu, kita jalan terus ya, dalam arti kata menetapi kebenaran, menetapi kebaikan, menetapi Islam, ya, tidak dengan rasa takut, tidak dengan dalam arti kata benar-benar hanya Allah sebagai tujuan kita gitu. Untuk saat sekarang ini ya, jadi kayak gini nih, istiqomah itu yang akan menjaga itu ada 3 sebenarnya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah lingkungan kita, yang ketiga negara, kan seperti itu ya. Nah, yang sekarang ini negara sudah jelas tidak akan menjaga keimanan kita, yang akan adalah ya, miras saja dilegalkan sekarang ya. Nauzubillah. Nah, itu fakta itu ya, sudah dilegalkan. Nanti akan banyak tuh. Nah, sekarang aja tiap malam minggu orang pacu balap di luar itu, entah apalah mereka ini kan, nauzubillah. Itu anak-anak muda yang tersesatkan kan. Nah, tapi punya ya, yang kedua masyarakat kita sudah berpikirnya sekuler kan, seperti itu ya. Nah, yang bisa itu adalah komunitas. Ya, carilah komunitas, insya Allah seperti yuk ngaji ini ya, komunitas yang akan menjaga. Dan itu memang berat dengan keadaan saat sekarang ini ya, ini saya katakan. Karena kita ini hidup di akhir zaman, sebagaimana yang katakan oleh Rasulullah. Maka yang pertama itu ya, kalau saya prinsipnya ya, badirul bil amal, tadi bersegera kita beramal ya, semua kebaikan lakukan terus lakukan apapun keadaan, tetap berdakwah ya, tetap pagi-pagi jangan mendekati wala taqrubu gitu ya, jangan mendekati hal-hal yang akan menghantarkan kita jauh dari istiqomah. Ya, jangan mendekati hal tersebut ya. Benar-benar kita sebenarnya kayak gini nih. Kalau kita pahami keadaan kita sekarang ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya, dalam hadis tentang Ikrimah bahwasanya akan ada akhir zaman yang mana keburukan itu lebih banyak, kata Rasulullah ya, gigitlah ya, syariah itu seperti menggigit akar kayu gitu. Ya, itu yang terjadi. Itu cara satu-satunya untuk untuk istiqomah. Gak ada lagi lebih dari ini. Karena pada saat sekarang ini menggenggam Islam seperti menggenggam bara api ya. Orang-orang yang mau istiqomah dengan Islam, inilah yang disebut dengan al-ghuraba, orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial. Masya Allah. Ya, maka godaannya itu sangat berat ya. Jadi bagaimana caranya? Saya bilang ya, caranya itu tadi ya. Tapi saya kasih tahu berat buat teman-teman semua, juga berat buat saya. Ya, berat buat saya. Sama keadaan kita keluar dari rumah, yang kita lihat itu hal-hal yang jangan keluar dari rumah, di rumah saja bisa kita melihat hal-hal yang akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita
Ya, semua syariat itu laksanakan. Al-Quran dibaca. Jadi nggak ada lagi benar-benar kita memohon kepada ya Allah, gitu kan. Jangan sesatkan kami ya Allah. Jadi karena kami husnul khotimah ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kan godaannya banyak ya. Nah, kalau guru saya itu mengajarkan kayak gini ya. Jadi kalau kita melenceng dikit balik langsung. Ini dikit balik langsung. Tapi jangan apa? Jangan kita melenceng jauh ya. Kalau melenceng jauh, jalan lurus ini nggak kelihatan lagi gitu. Simpang itu nggak ada lagi. Dan itu nggak akan ada balik. Nggak akan ada balik gitu, susah. Ya. Maka dalam apa? Ya dalam orang-orang yang terlepas dari atau melakukan kesalahan itu sebenarnya ada 4 tingkatan saya melihatnya seperti itu. Ya, yang pertama itu karena pemahamannya yang salah. Ya, pemahamannya salah ya dia bisa belajar ya. Yang kedua apa? Yang kedua dia tidak mengikatkan pemahamannya tersebut ya dengan amalnya, tidak mengikatkan akidahnya dengan amalnya. Nah ini biasanya orang-orang yang lalai dia dari terlalaikan dengan banyak hal sehingga dia lebih banyak ingat dunia daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ketiga ini adalah tergoda oleh setan. Ini tingkatan yang paling berat ini. Maknanya apa? Apabila dia sudah mempunyai akidah yang benar, ya kan sudah punya akidah yang benar, lalu dia bisa mengingatkan amal tersebut dengan akidahnya. Dalam arti kata bahwasanya dia ya dia sudah beramal yang insya Allah nilainya itu ada nilai amal soleh. Nah ya ada nilai amal soleh. Lalu apa? Yang ketiga tergoda oleh setan. Disinilah setan mulai bekerja dia. Ya mulai bekerja apa? Menghilangkan apa? Membelokkan niatnya itu tadi. Yang tadi niatnya karena Allah, maka jadi berubah niatnya karena dunia atau karena wanita atau karena yang lain. Ya, maka yang 3 hal ini tadi, kalau kita itu yang pertama itu setan tuh nggak perlu apa bersusah payah gitu ya, karena pemahamannya sudah salah, dia nggak mau mengaji, nggak mau apa, ya dikerjakan sesuai dengan hawa nafsu saja, itu setan nggak perlu bekerja. Yang kedua juga setan cuma mengalihkannya kepada akidahnya. Yang ketiga ini ya orang tuh hilang ikhlasnya, ya hilang ikhlasnya. Nah ini yang paling berat kalau menurut saya. Hilang ikhlasnya, niatnya lagi bukan karena Allah. Nah ini memang perlu perjuangan yang berat, perlu pemikiran yang mendalam, ya, yang mustanir, perlu ilmu yang tinggi, perlu perenungan yang lebih kalau menurut saya ya. Perlu perenungan yang lebih sehingga kita bisa benar-benar beramal ikhlas semata-mata karena Allah dan sesuai dengan syariatnya, insya Allah menjadi amal soleh. Nah itu yang Ustaz sampai ke sana ya. Nah yang keempat ini tingkatan dewa nih teman-teman semua. Yang keempat ini apa? Ya. Ada sebuah firman Allah ya. Nah firman Allah mana ya? Saya cari, lupa pula saya nih. Ya, saya lihat dulu sebentar ya. Jadi dalam firman Allah ya, ada orang-orang yang keempat ini. Dia sudah benar, sudah mencoba ikhlas. Lalu apa? Dia coba-coba untuk meninggalkan syariat Allah. Nah, ini ya ini luar biasa ini ya. Jadi orang itu sudah benar dia, pemahamannya sudah benar dia, lalu dia coba-coba meninggalkan syariat Allah sekali gitu ya. Jadi ditinggalkan oleh syariat Allah. Lalu kata firman Allah itu adalah dia diikuti tergoda oleh setan sehingga jadilah dia orang-orang yang sesat. Nah, seperti itu ya. Nah inilah yang kalau kita lihat dalam firman Allah yang lain, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ketika orang sudah benar dia, jadi kita bisa melihat ya, ada orang yang sudah, mohon maaf ya, wah ini sudah tingkatannya sudah ilmunya banyak, ilmunya tinggi, kok tiba-tiba sesat? Nah seperti itu ya, karena dia bermain-main dengan syariat, ditinggalkannya syariat. Na'udzubillah itu, na'udzubillah wa na'udzubillah. Oh itu sangat berbahaya sekali itu. Nah inilah kata Allah, orang-orang yang seperti itu ya berani dia, kalau kita sudah benar berani meninggalkan syariat, itu kata Allah ditutup penglihatannya, ditutup pendengarannya, nggak tahu lagi dia, nggak ada lagi jalan balik. Nauzubillah semua nauzubillah. Nah itulah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi memang ada orang yang dari tidak paham dia, ya dari tidak paham dia, yang dia biasa lengah dia, yang dia kurang ikhlas dia, kan itu ya, kurang ikhlas dia. Nah yang terakhir ini, yang keempat ini, orang-orang yang berani, dia sudah tahu dia kebenaran, berani meninggalkan
meninggalkan syariat Allah ya, meninggalkan syariat Allah. Nah ini ya inilah hilangnya nanti kalau teman-teman sudah hijrah, lalu teman-teman sudah merasa nyaman dengan hijrah, lalu tiba-tiba ingin mengikuti hawa nafsu. Nah ini kalau udah sampai ke sini, ya itu nggak akan balik-balik lagi tuh. Maka kata Allah, bagaimana akan memberi petunjuk orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Nauzubillah ya. Allah nggak akan ngasih petunjuk lagi. Dia sudah tahu semuanya kok. Nah ini bisa kita lihat. Saya bukannya apa-apa ya, dalam umur saya setengah abad ini ada orang-orang yang dulunya dakwah ya, tiba-tiba lari dari dakwah itu nggak balik-balik lagi. Nauzubillah. Jangan mau balik, dia sudah tahu semuanya. Dia tahu Islam itu benar, syariat itu gini gitu ya. Tapi dia apa? Coba-coba main-main dengan syariat Allah. Nah, nauzubillah ya. Ditinggalkannya. Akhirnya lari aja. Sampai sekarang nggak balik-balik dakwah. Kan aneh ya. Ya, orang-orang yang malah dulu sebenarnya jadi guru kita yang mengajak kita dakwah, ya mudah-mudahan insyaallah saya nauzubillah, saya benar-benar itu takut banget dengan itu tuh ya. Jangan saya jadi orang seperti itu kan. Karena apa? Berani meninggalkan syariat agak sekali gitu ya. Sekali, dua kali, akhirnya ditutup oleh Allah penglihatannya, pendengarannya, ya, akalnya, nggak tahu lagi dia. Ya. Sehingga dia kadang-kadang berkata seenaknya saja gitu ya, karena menganggap dirinya sudah benar. Nah, nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, ini yang teman-teman harus istilahnya apa? Pahami ya. Perlu ilmu kita. Nah, itu yang saya bilang, kita tuh memerlukan ilmu yang banyak sebenarnya. Perlu ilmu yang banyak, perlu perenungan yang banyak gitu ya, sehingga kita paham hakikat kehidupan ini. Ini sebagai contoh ya, mungkin ya tadi yang seperti saya katakan ya, sebuah perenungan ya, sebuah perenungan yang buat teman-teman yang masih muda ini ya. Ya, pertama itu apa? Kita akan dihisab sejak kita mulai akil balik. Nah, itu yang buat saya itu menjadi suatu yang sangat berat sekali. Karena ketika saya hitung semua dosa-dosa saya tahu bahwasanya banyak amal-amal saya sejak saya akil balik itu tidak ada niatnya lillahi ta'ala. Karena saya nggak paham. Nah, itulah dosa-dosa yang harus saya bayar. Nah, kalau saya memahami dosa-dosa yang harus saya bayar, tentu ya kalau kita dosanya apa? Saya menganggap dosa itu hutang ya. Kalau hutang saya 1 miliar, tentu nggak mungkin saya bayar dengan 100.000 gitu ya. Nggak mungkin bayar 50 miliar, harus bayar 1 miliar ya. Maka kalau kita mengetahui dosa-dosa kita, ya, kita nggak mungkin ya, kalau kita mau hijrah kepada Allah, kita ingin mendapatkan ridha Allah, lalu bayar hutang dosa kita dengan amal apa? Ikut ngaji doang, dengan ngaji doang kan seperti itu ya, tapi nggak ikut berdakwah. Gimana mau bayar hutangnya gitu? Ya nggak lunas lah. Ya, nah itu satu perenungan buat saya. Apalagi ya contohnya perenungan ya. Ya, sehingga apa? Itu mau membuat saya itu bersungguh-sungguh untuk berdakwah. Yang kedua contohnya ya. Kalau kita melihat ke hakikat kehidupan, dan sebenarnya firman Allah banyak ya. Allah tuh bilang kan, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata menjadi budaknya Allah. Ya, orang menganggapnya beribadah kepada Allah lalu mentafsirkannya ibadahnya itu dengan sholat, puasa kan seperti itu ya. Yeah. Dengan beribadah. Sementara maknanya itu Abdullah ya. Ya, lalu firman Allah yang lain apa? Allah itu menyatakan kayak gini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku ya, ibadahku, hidupku, matiku hanya semata-mata untuk Allah. Nah, itu kan kalau kita pahami apa sih sebenarnya kehidupan ini? Ya. Ini satu perenungan ya yang dari saya ya. Ini buat teman-teman semua, biar teman-teman itu benar-benar mau semata-mata hidup ini hanya untuk mencari ridha Allah untuk akhirat ya. Karena kalau kita memahami, kalau kita salah memahami, salah pula tanggapan kita ya. Apa yang saya dapatkan dari sana? Selama ini banyak orang ya saya yang konsultasi lah atau yang cerita walau alam bisawab ya. Misalnya kayak gini ya. Ya kenapa Allah tidak adil? Kan seperti itu ya. Kenapa Allah tidak adil? Karena seperti itu segala macam. Ya. Ya, ada orang, mohon maaf ya, ada orang misalkan dikasih kesulitan dalam hidup ya, lalu bilang kenapa saya seperti ini ya. Akhirnya saya memahami ada 3 hal teman-teman semua ya. Ada 3 tingkatan pemahaman tentang hakikat kehidupan. Yang pertama itu apa? Manusia memahami bahwasanya hidup ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini
Ini benar-benar saya pikirkan gitu ya. Karena banyak cerita-cerita itu yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan firman Allah tadi. Tapi kita lihat kenyataan dalam kehidupan kita ini, ya, maka kenapa banyak manusia itu mengejar-ngejar dunia yang hanya sementara? Karena dia menganggap kehidupan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pahami hakikat pemberian, apa yang namanya dikasih, ya, kalau kita mengasih sesuatu itu pasti ada alasan. Yang kedua, apa yang kita kasih itu pasti yang terbaik, yang paling bagus. Yang ketiga, kalau kita ngasih pasti nggak diminta lagi. Sementara kehidupan ini tidak. Tiba-tiba kita hadirnya di muka bumi ini kan. Berarti ini bukan pemberian. Yang kedua, kehidupan ini nggak ada, bukan yang terbaik. Ada yang gagah, ada yang kurang gagah, ya, ada yang kurang cantik, ada yang sempurna, ada yang cacat, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Ini bukannya apa-apa gitu. Ya. Berarti ini bukan pemberian dari Allah. Nggak ada keadilan di dalam kehidupan ini. Ya, ini biar paham banget kita. Tetapi yang terjadi apa? Orang berbangga-bangga dengan cantiknya, dengan kekayaannya, ya, dengan pintarnya. Kan sebenarnya sudah salah itu ya. Berarti karena hidup ini berarti bukan pemberian. Orang-orang yang memahami kehidupan ini pemberian itu suka protes dia. Kenapa orang tua saya nggak dikasih orang tua yang kaya? Kenapa saya nggak dilahirkan sebagai orang yang gagah, cerdas, segala macam seperti itu? Karena dia salah, karena menganggap kehidupan ini adalah pemberian. Maka ya, karena tidak sesuai dengan makna tadi ya sebagai Abdullah. Maka kehidupan ini bukanlah pemberian dari Allah, itu nomor satu. Bukan pemberian. Lalu saya juga dengar ini nih, ya, para ustadz bilang ya, kalau ada hartanya hilang, ya diikhlaskan saja, harta itu titipan dari Allah. Jadi ada makna bahwasanya hidup ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya, benarkah hidup ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya juga bukan, teman-teman semua. Ya. Kenapa dalam syariat Islam yang namanya titipan? Contohnya saya nitip nih sama Ustaz Ramlan. Ustaz Ramlan, saya mau ke luar negeri nih. Saya ada mobil, ya. Tolong dititip, dihidupkan sekali-sekali. Ustaz Ramlan boleh pakai lah, ya kan? Saya di luar negeri 2 tahun. Ustaz Ramlan boleh pakai lah mobil itu, ya kan? Tolong dijaga, saya nitip gitu ya. Jadi nggak bayar sama sekali nih, nitip aja. Lalu seram-seram pakai mobilnya segala macam. 2 tahun saya balik, mobilnya itu sudah tambah tua kan seperti itu. Ya 2 tahun dipakai kan, ya sudah tambah tua, ada lecet-lecet dikit. Itu saya nggak boleh minta sama Ustaz Ramlan, ini kembalikan lagi sama seperti 2 tahun yang lalu. Oh enggak, dalam Islam nggak ada itu. Jadi kalau menitip itu, bahkan misalkannya gara-gara saya kasih izin Ustaz Ramlan untuk memakainya, Ustaz Ramlan tabrakan. Itu nggak harus Ustaz Ramlan perbaiki gitu. Ya, karena saya sudah ngasih izin untuk Ustaz Ramlan pakai, lalu risikonya harus saya terima karena saya menitipkan, ya. Nah, teman-teman semua, kehidupan ini bukan titipan dari Allah. Kenapa? Karena ditanya lagi, ya. Selama ini umur kalian apain saja? Apakah hanya untuk dunia atau untuk Allah? Ya, pintarnya kalian, ya, kalian pakai untuk apa? Untuk membangga-banggakan diri kalian orang hebat, atau untuk agama Allah? Kaya kalian pakai untuk apa? Nah, ini Masya Allah ya. Kalian pakai untuk berbangga-bangga diri sebagai orang kaya segala macam, atau untuk agama Allah? Ditanya sama Allah, umur kita, kekayaan kita, pintarnya kita ditanya sama Allah. Untuk mengagungkan Allah atau bukan? Karena teman-teman semua, ya, makanya makna yang benar itu, hidup ini adalah amanah dari Allah. Untuk apa? Untuk menjadi budaknya. Kita ini dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk mentakdiskan Allah. Masya Allah ya. Sehingga kita memahami Allah itu sebagai Al-Khaliq ya. Allah itu sang pencipta, kita ini makhluk ya. Diciptakannya, kita tuh mentakdiskannya. Membesarkan Allah, memuliakan Allah. Maka itulah maknanya Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Sebagai budak. Budak itu apa teman-teman semua? Ya, budak itu melaksanakan seluruh perintah tuannya. Tidak boleh melaksanakan perintah yang lain, bahkan perintah hawa nafsunya sendiri. Ya,
Nah, itulah sebagai budak. Nah, lalu apa? Ini harus kita pahami juga. Manusia itu dikasih Allah satu kemampuan, ya. Dia punya hawa nafsu, dia punya akal, dia bisa boleh memilih. Nah, Masya Allah, ya luar biasa ya. Ya, ada perintah Allah, lalu ada hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu secara fitrahnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Tetapi dia bisa juga menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti perintah Allah. Maka terjadi nafsu mutmainnah. Itulah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu unik, Masya Allah ya. Dia bisa fa'alamaha fujuraha, ya, wa taqwaha, ya. Dia bisa memilih jalan fujur, bisa memilih jalan takwa. Nah, kemampuan manusia seperti itulah yang diuji oleh Allah. Ya, hidup ini adalah amanah, ya. Ya, bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk Allah. Nah, itulah hakikat kita hidup di muka bumi ini. Kalau kita paham itu, ya, itu akan gampang kita beribadah kepada Allah. Akan gampang kita mendakwahkan agama Allah. Akan gampang kita hijrah. Nah, ini yang paling penting. Akan gampang kita hijrah. Enggak protes-protes kita itu. Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Ini orang punya mobilnya bagus. Saya kok nggak punya misalnya kayak gitu. Enggak lah. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Gampang buat Allah tuh kalau mau ngasih kita gitu ya. Masya Allah. Itu Ustaz Ramlan, insya Allah. Terlalu panjang ya. Belum ada pertanyaan jam berapa. Luar biasa, Zat. Ini kayaknya Ustadz malam hari ini nyentil-nyentil kami, Zat. Yang muda-muda, Zat. Enggak. Karena apa adanya karena aja. Sekarang Wallah Akbar. Iya, Zat, karena tadi itu luar biasa. Masya Allah, kami mendapatkan pencerahan luar biasa. Karena yang bagi kami ada rasa takut kehilangan, ada rasa takut ini. Tidak menjadi generasi al-guroba. Nah, beda dengan generasi gerobak didorong-dorong, ya, Zat. Tapi sekarang menjadi generasi al-guroba. Kalau Ustaz bilang tadi itu, ketika di akhir zaman memegang bara api, ya panas, Ustaz, itu. Ini kayak ini sulit, benar. Betul. Sulit benar. Betul kami, Ustaz. Berat gitu. Kami tidak akan mampu, Ustaz, kalau hanya kami sendiri aja, Ustaz. Ini butuh bimbingan Ustaz terus nih kayaknya, Ustaz. Insya Allah. Ustaz, ini dari untuk apa yang terakhir kita, Ustaz, sebelum masuk tanya jawab, Ya. Ya, kalau apa, Ustaz, kan sekarang itu masa pandemi, Ustaz. Pandemi, kemudian tentu kita akan beralih kepada medsos. Nah, terutama sekarang itu menjadi platformnya itu ataupun channelnya itu diarahkan kepada YouTube, Ustaz. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, cukup nggak, Ustaz, mengaji online saja, Ustaz? Atau langsung dari YouTube ini ngambil sumbernya, Ustaz? Kira-kira itu bagaimana, Ustaz? Apakah ini akan berpengaruh atau ini akan bertahannya sebentar, Zat? Nah, mohon pencerahannya, Zat. Nah, pertama kayak gini ya. Insyaallah ya. Pertama kayak gini ya. Alhamdulillah kita ada YouTube, ada apa tuh banyak ya, bagus ya. Bagus ya. Tapi kita harus memahami antara informasi dan ilmu ya. Masya Allah. Itu dua hal yang berbeda. Ya, internet itu banyak informasi, tetapi ilmu belum tentu. Ya, ilmu itu sesuatu mindset tadi. Informasi belum tentu membuat mindset ya. Tapi ilmu itu akan membuat mindset ya. Nah, dan dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah ya, bahwasanya kita itu tidak boleh menafsirkan sendiri. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa yang menguraikan Al-Qur'an dengan akal pikirnya sendiri tanpa guru dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. Maka kita perlu bimbingan, perlu guru ya. Saya ini ya berdakwah karena saya punya guru. Dan guru kita itu ya haruslah, tentu kita harus yang benar kita inginkan ya, harus bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sanad itu merupakan bagian dari agama ya. Dalam Islam itu sanad itu bagian dari agama. Ya, harus jelas sampai kepada Rasulullah. Pemahamannya harus sampai kepada pemahaman Rasulullah. Nah, karena kita tidak ingin sesat. Karena kalau pemahamannya tidak sama dengan Rasulullah, maka dia tidak akan sesuai. Ya, itu yang tersesat namanya seperti itu. Maka di sini kita harus memahami beda antara informasi dengan ilmu. Ya,
guru itu. Jadi kalau kayak gini, kalau kita misalkan mendengarkan kayak sekarang ini ceramah ini gitu ya, lalu tanpa ada tanya jawab, lalu ya itu kita akan bisa menginterpretasikan seenaknya saja. Lalu ketika kita menginterpretasikan seenaknya saja, siapa yang akan memberitahu bahwa interpretasi kita itu salah ya, atau benar? Misalkan seperti itu. Tentu dia guru yang dia mempunyai pemahaman yang benar yang tadi bersanad sampai kepada Rasulullah. Maka sangat berbahaya, bagus di awal-awal untuk membangkitkan girah kita. Wah, saya ini mendengarkan ceramah agama gitu ya. Tapi itu saya sudah melihat orang-orang yang jadi kayak gini. Itu kan dalam YouTube tuh hampir semua informasi dari mana saja itu ada gitu ya. Orang-orang yang mendengarkan dari YouTube, dia akan kebingungan gitu, karena pendapat itu berbeda-beda. Dia kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang salah gitu ya. Jadi dia asal ambil saja. Saya dulu pernah ketemu orang, ya karena dia nggak segan ngaji gitu ya, nggak mau lah belajar ya, kalau bisa ya mungkin tidak memahami hakikat ilmu tadi gitu. Jadi ada satu pendapat yang benar, tapi satu saat lagi dia akan mengambil pendapat yang salah. Karena dia nggak punya kerangka dalam mengambil pendapat. Nah, untuk memberikan kita kerangka itu perlu guru kita. Ya, perlu kita talabul ilmi ya. Talabul ilmi itu tidak belajar sendiri. Ya, ini entah pepatah atau entah hadis wallahu a'lam bishawab ya. Barang siapa yang berguru kepada dirinya sendiri, maka gurunya adalah setan ya. Ya, jadi kayak gini. Kenapa? Setan itu mengalir 24 jam, membisikkan was-was kepada kita. Bayangkan, ketika tidak ada yang memberitahu ini benar ini salah, tentu benar dan salahnya berdasarkan was-was yang datang dari setan itu tadi. Ya, iya. Maka orang kalau belajar sendiri dia nggak mau bertanya sama gurunya, nggak mau dia mengkonfirmasi ke gurunya, guru ini pendapat saya ini benar apa salah, guru tolong ajarkan saya. Saya sampai sekarang masih bertanya sama guru saya gitu ya tentang apapun. Maka ya gurunya tadi adalah setan. Kenapa? Karena manusia itu tadi. Ya. Jadi manusia itu kayak gini ya. Ada firman Allah, ada perintah Allah, dan Allah itu menyuruh kita untuk berhukum dengan hukumnya, kan seperti itu ya. Itu yang cobaan tadi ya. Nah, sebagaimana firman Allah kalau nggak salah saya dalam surah Al-Maidah 49 ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'u ahwa'ahum. Hendaklah engkau berhukum dengan apa turunkan Allah dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, hukum-hukum Allah atau perintah Allah itu secara fitrahnya berlawanan dengan hawa nafsu manusia. Ya, maka kalau orang menginterpretasikan sendiri pemahamannya, maka dia akan pilih-pilih tuh. Kalau nggak ada gurunya yang ngasih tahu ya, akan pilih-pilih tuh di YouTube. Wah, ini sesuai dengan hawa nafsu saya nih. Ini bagus nih. Ini nggak sesuai dengan hawa nafsu saya. Ya, ini nggak bagus nih. Apalah ini kan misalnya seperti itu. Nah, ini terlihat ada orang-orang yang milih-milih, lalu mereka merasa benar belajar dari YouTube. Walaupun ini ya, ini YouTube channel ya, tapi ini adalah untuk menyampaikan kebenaran ya. Tapi tidak boleh belajar dari sini saja. Harus punya guru, harus punya komunitas kita. Nah itu Ustaz Ramlan ya. Allah Akbar. Ya teman-teman, sahabat Yuk Ngaji Padang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa yang bagi kita yang namanya sekarang itu adalah bebas informasi. Di medsos itu semua informasi bisa masuk, akan tetapi yang perlu itu adalah ilmu. Tentunya akan berilmu jika ada guru. Kalau tadi itu ini kayaknya horor tadi Ustaz. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya sendiri atau dia itu hanya berguru pada dirinya sendiri. Nah, berguru itu adalah setan. Masya Allah. Gurunya adalah setan. Itu benar itu. Ya faktanya memang demikian ya. Karena yang menemani manusia ini kita ini ada setan tuh kata Allah gini ya, innahu ya wala tattabi'u khutuwati setan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata kata Allah ya, firman Allah. Nah, dan dia itu berjanji kepada Allah akan menyesatkan anak Adam ya, memandang baik perbuatan-perbuatan buruk. Nah, sekarang ini kita nggak ada guru nih, kita sendiri aja nih. Lalu setan itu udah dia dikasih Allah untuk membisik-bisikkan apapun dalam kita. Tentu seenak dianya aja lagi kan. Maka guru kita adalah setan. Nah, itu horor itu benar. Iya, horor Zat. Luar biasa. Masya Allah. Tabarakallah Zat. Ya, ini luar biasa karena juga waktunya malam.
Nah, kita ada satu sesi lagi, Ustaz. Namun sebelum itu sedikit saya mencoba untuk sedikit menyampaikan ini yang saya coret-coret tadi gitu. Itu siapa yang belajar akan memahami. Di mana ada gula, di situ ada semut. Bila berusaha, maka akan ada jalan. Semua itu syarat dan jawaban. Syarat-syaratnya tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, tentu jawabannya adalah kepada kita. Nah, apakah kita ingin berguru, guru kita adalah setan? Nah, makanya jangan dari medsos saja, tetapi mesti ada guru yang membimbing. Ini tidak hanya menjadi kita akan lebih baik kalau hanya melalui YouTube ataupun medsos, tapi mesti ada bimbingan guru. Baik, Ustaz, mungkin itu sedikit saya bukan seperti Uda Karni Ilyas yang bisa mengeluarkan kata-kata mutiara. Gitu. Ustaz, di sini sudah masuk ada pertanyaan, Ustaz, yaitu pertanyaannya yang pertama, Ustaz, apakah was-was itu sama dengan istilah sekarang overthinking? Nah, gitu pertanyaannya, Ustaz. Was-was itu overthinking. Overthinking itu gimana maksudnya ya? Oke. Jadi apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad ya. Oke. Jadi berbeda ya overthinking dengan was-was ya. Overthinking itu gimana ya maksudnya gini ya? Terlalu banyak pikir ya kali ya, walau alam ya. Jadi kayak gini ya teman-teman semua ya. Berpikir itu adalah pelita hati ya. Saya mulai aja dengan firman Allah kalau nggak salah dalam surah Ali Imran ya. 190-191. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan berputaran malam dan siang adalah la ayati liulil albab ya, tanda-tanda bagi orang yang berakal ya. Siapa orang yang berakal itu? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya Allah yang orang-orang allazina yazkurunallah yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, wa yatafakkaru. Nah, ini wa yatafakkaru ini berfikirnya itu mendalam dia. Berfikirnya berulang-ulang. Nah, jadi saya tidak setuju dengan overthinking ya. Was-was itu overthinking, berpikir berlebihan ya, walau alam bisa. Oke, kayak gini ya. Was-was ya, kata Rasulullah kayak gini, sesuatu yang yang membuat diri kamu itu jadi ya, membuat kamu was-was gitu ya. Dalam arti kata kamu cemas ya, itu kemungkinan dari setan. Itu was-was. Nah, balik lagi pertama ya. Jadi berpikir itu penting ya. Ya, jadi ini pembahasannya panjang ini. Kalau kita berbicara berpikir harus sampai kepada was-was, bingung juga saya mengatakan. Jadi kayak gini, kita ini berpikir untuk memahami syariat. Ini dulu ya. Jadi mohon maaf nih kalau saya agak terlalu jelimet menerangkannya. Harus memahami syariat lalu menyandarkan akal kita kepada syariat, gampang berpikir kita udah. Itu satu. Ya. Gampang berpikir kita, nggak perlu kita berpikir apa-apa lagi. Jadi akal itu digunakan untuk memahami syariat, ya, gampang lagi. Nah di sana kita akan sampai kepada yang disebut dengan suratul badiah, berpikir cepat, ya. Jadi gampang ya. Jadi kita nggak perlu. Jadi kayak gini, manusia itu fitrahnya ingin kebaikan, tidak ingin keburukan. Ya fitrah manusia ya. Jadi kalau ada sesuatu tuh manusia itu kan menimbang ini ada untungnya atau enggaknya sama saya gitu ya. Ya, pertimbangannya banyak gitu ya. Jadi dihitungnya ini kayak gini ya. Itu fitrah manusia kayak gitu, semuanya manusia. Ya. Nah, permasalahannya tidak ada satupun manusia yang mengetahui masa depannya. Ya. Nah, yang mengetahui masa lalu, masa sekarang, masa depan itu hanya Allah, dan Allah lah sudah memberikan informasi. Kerjakan ini kalian pasti selamat. Udah. Nah, maka yang paling gampang buat kita pahami syariat, lalu kalau ada masalah kita ikut aja syariat, udah selesai. Ya, tidak perlu kita nggak ada was-was. Nah, balik lagi kepada was-was. Kita akan memahami itu datang dari setan ketika kita tahu, ketika kita tahu bahwasanya ini tidak sesuai dengan syariat. Nah, maka itu was-was. Jadi saya melihat overthinking itu sebenarnya nggak ada ya. Buat saya, maksud saya bukan nggak ada ya. Ada karena kita tidak memahami syariat. Jadi
Jadi kayak gini, kenapa overthinking? Karena manusia tadi ingin kebaikan dan tidak ingin menginginkan keburukan. Makanya pertimbangannya banyak nih. Kalau ini saya lakukan, mungkin ini jadi. Misalnya kayak gini ya, saya menikahi ini nih ya. Saya menikahi ini, ikhwan ini nih ya. Ikhwan insya Allah. Pertimbangan itu banyak. Kalau ini nanti saya susah ini, disuruh nyuci, segala macam pertimbangannya. Kan? Itu overthinking dia ya. Ini terjadi nih faktanya gitu kan. Ya, sementara ya ini overthinking dia banyak pertimbangan ini kayak gini nih, tiba kayak gini nih kayak gini. Overthinking itu overthinking. Nah, itu was-was. Kenapa? Karena dia tidak paham syariat. Ya. Anggap paham syariat, dia masuk nomor 2, tidak mengikatkan ya amalnya tadi dengan syariat itu tadi, akalnya ya, tidak dikatakan akidahnya itu. Sehingga dia banyak. Nah, jadi dia pertama dia tidak paham syariat, itu tingkatan nomor 1 ya. Nggak paham syariat, dia nggak mau belajar, tidak mau memahami. Nah itu setan nggak perlu ribut-ribut lah ya. Nggak perlu capek-capek, setan cuma jadi penggembira. Pakai gendang gitu ya. Karena dia sudah salah ya. Yang kedua, yang kedua ya, dia paham syariat tapi tidak mau diikatkannya. Lah overthinking dia. Karena fitrah manusia itu tadi, dia ingin kebaikan. Ya. Nah yang terbaik itu, yang ketiga ya, supaya ya ikhlaskan ya, dia sudah tahu itu benar sesuai dengan syariat, ikhlaskan mencari ridha Allah. Ya, yakinlah dengan janji Allah, ikuti syariah, nggak perlu overthinking. Ya, tidak akan terjadi was-was. Karena setan pasti dia akan membisik-bisikkan. Jadi benar ya, kalau itu yang dimaksud dengan overthinking adalah was-was dari setan. Syaratnya bagaimana? Kalau kita paham itu, kalau kita memahami syariat. Jadi bagi saya gampang juga itu. Ya. Kalau saya paham syariat, lalu ada sesuatu yang membisikkan, ini nggak sesuai dengan syariat, nih, tapi itu godaannya besar ya. Ya, itu sudah fitrahnya kita ya, sampai kita meninggal ya, bukan sama teman-teman saja, sama saya juga terjadi gitu. Karena setan itu dia berjanji akan menyesatkan anak Adam gitu ya, sampai dia meninggal. Nah itu terjadi sama saya juga gitu ya. Tetapi saya tahu itu was-was dari setan karena saya memahami syariat. Ini nggak sesuai syariat nih, ini apa yang dibisikkan sama setan nih? Udah jelas ini nggak sesuai syariat, ini digoda-goda juga ke sana, misalnya seperti itu ya. Ya samalah berdakwah, menyampaikan ceramah, itu kan, wah ada polis cyber, wah itu kan pertimbangannya banyak nih. Kalau saya nggak sampaikan, mungkin saya salah. Itu overthinking, itulah was-was ya. Tapi kalau kita paham syariat, ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar, kita bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sampaikan, ya Allah akan melindungi kita. Nah kayak gitu tuh, gampang berpikirnya, nggak overthinking kita ya. Nah, tapi syaratnya harus paham syariat ya. Jadi overthinking bisa jadi karena tidak paham syariat. Yang kedua, tidak mengikatkan pemahaman kita dengan akidah kita atau dengan syariat Islam itu tadi. Itu Ustaz Ramlan, insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan jawaban insya Allah ya. Kalau kurang saya mohon maaf. Masya Allah, luar biasa. Ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita bahwa overthinking itu atau was-was itu rupanya berasal dari setan lagi. Waspadalah. Ini kayak Bang Nafi jadinya. Ya Ustaz, tapi ini apa ini aja, bahwa saya kalau berpikir itu kita memang wajib berpikir ya. Tapi kita bisa sampai berpikir cepat dan cerdas kalau kita paham syariat. Syariat itu sebagai landasan berpikir kita, itu kan cepat kita berpikir ya. Tapi kenapa saya bilang berpikir itu penting, bahkan perlu mendalam gitu ya. Karena itu akan sampai ke sana ya. Pikir itu pelita hati itu benar ya. Maka Allah tuh selalu bilang afala ta'qilun ya. Setiap perbuatan kita tuh harus lihat nih, sesuai syariat apa tidak. Harus kita pikirkan. Jangan bahkan kita niatkan dulu, ini sudah ada niatnya karena Allah apa tidak. Ini sudah sesuai dengan syariat apa tidak. Ini sudah ikhlas karena Allah apa tidak. Itu berpikir ya, sampai harus dengan berpikir sampai ke sana gitu ya. Ya, jadi jangan jadi kebiasaan ya. Makan jadi kebiasaan tidak jadi amal soleh kan itu. Jadi biasa aja semua gitu ya. Jadi bukan jadi amal soleh lagi. Itu. Jadi berpikir itu penting ya. Tapi bukan overthinking yang dimaksud dengan yang tadi ya. Jadi definisinya tadi yang saya maksud, pertimbangannya banyak, lalu nggak berbuat-buat, akhirnya memilih pertimbangan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Nah, ini terjadi nih ya. Ya akhirnya menyesal sendiri ya. Yakinlah sama Allah, ini agamanya bagus,
ya Allah pasti akan ngasih jalan nanti. Lah itu banyak lah ya. Ya tiba-tiba aja nanti dia kalau memang niatnya untuk dikasih Allah rezeki banyak, rezekinya banyak ya. Amin, amin ya Allah, amin. Ya Ustaz, Silakan, bisa kita lanjut silakan. dengan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini banyak ini Ustaz. Boleh. Tapi kita batasi aja lagi. Itu... Ya, sampai jam berapa ya? Ya, tapi ini menandakan Ustaz, kayaknya ini berkelanjutan episodenya nampaknya Ustaz. Nggak cukup hanya sekali aja Ustaz. Ya, saya cuma minta subscribe ke Dakwahir Channel, insya Allah untuk kebaikan ya, untuk dakwah insya Allah. Nah, ini luar biasa, guru kita itu telah menyampaikan, tapi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa guru kita mempunyai dakwah, channel dakwah, maka ikuti, follow, kemudian subscribe lah kalau istilahnya sekarang, kemudian komen. Dan misalnya, Ustaz, kontennya coba bahas tentang ini, Ustaz. Kayak gitu. Ya mungkin teman-teman ya, boleh, insyaAllah. Minta maaf karena ini sudah ada banyak pertanyaan, Ustaz. Mungkin tidak bisa ditampung semua, tapi Masya Allah, luar biasa. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Apakah satu lagi atau bagaimana, Ustaz? Satu aja lagi boleh, insya Allah nanti disambung lagi, kumpulkan pertanyaannya, nanti kita sambung lagi kapan gitu insya Allah. Ini menandakan bahwa luar biasa teman-teman kita Ustaz tersentuh dengan pernyataan Ustaz tadi. Seperti saya bilang tadi, ya generasi sekarang itu generasi cerdas ya, bukannya apa-apa ya. Saya bukannya itu tidak mengambung-ambungkan ya. Zaman saya dulu yang berjilbab aja sedikit, ya sekarang Masya Allah. Ya. Zaman saya dulu berapa orang cuma dalam kelas itu, ya itu pun juga dipersekusi juga ya. Tapi sekarang ini ya Masya Allah luar biasa, makanya generasi sekarang cerdas-cerdas. Saya tidak bohong saya. Lihat aja lah ibu-ibunya dari teman-teman mungkin ya, zaman dahulu bagaimana pakaiannya. Makanya teman-teman sekarang ini ya generasi muda sekarang ini saya bilang cerdas-cerdas, nggak bohong saya. Maka saya bilang mungkin ya kalau ini trennya berlanjut ini insya Allah generasi ya, menjadi kebangkitan Islam di akhir zaman insya Allah. Amin ya Rabb, amin ya Rahman. Ya Ustaz, karena insya Allah teman-teman mungkin kita batasi saja dulu untuk malam hari ini, karena kalau dihabisi semuanya ini nanti teman-teman jadi bosan gitu kan. Kita mencoba untuk melanjutkan. Tadi guru kita menyampaikan bahwa kebaikan itu terus dilanjutkan gitu. Terus dilanjutkan insya Allah. Kita akan lanjutkan ke depannya insya Allah. Dan ini semoga guru kita itu diberikan oleh Allah kesehatan, dimudahkan oleh Allah. Amin. Urusannya, hajatnya. Kemudian kita doakan kepada guru kita itu nafa'allah bi ulumi wa masyayikhina fid-dharain, amin ya rabbal alamin. Ustaz, amin. Ini minta dulu lah Ustaz tentang closing statement-nya oleh Ustaz itu. Oke, Masya Allah ya, Masya Allah. Teman-teman semuanya ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, hidup ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Teman-teman ini termasuk beruntung ya. Kalau saya bukan beruntung dibandingkan, saya membandingkan dengan diri saya sendiri gitu. Saya terlambat hijrah ya. Ya walaupun alhamdulillah umur 30 tahun ya. 30 tahun baru paham saya agama. Dan itu alhamdulillah karena ada yang mendakwahi. Masya Allah, bersyukur banget. Saya cinta sama guru saya, bersyukur saya. Saya ini terlahir sekuler, gitu. Saya pernah SMA di Belanda. Bagaimana pemikiran sekuler saya dulu? Saya bangga dengan Eropa segala macam. Ya, saya bukan ini. Tapi poinnya itu adalah bahwasanya ketika kita masih muda, ya, dikasih kesempatan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil. Ya, dan istiqomah lah. Masya Allah ya. Islam itu adalah kebahagiaan hidup. Ya, saya kalau tahu misalnya ya, Islam itu kayak gini, saya mungkin, tapi itu nggak boleh ya, itu setan. Tapi poinnya itu pengennya kebaikan ya. Saya akan belajar bahasa Arab, saya akan memahami agama, saya akan dakwah dan seterusnya gitu. Ya, kalau mengetahui. Nah, maka saya menyampaikan ya kepada teman-teman yang umurnya muda, karena saya berharap ketika saya muda itu dulu saya akan berbuat lebih banyak lagi gitu ya. Saya akan cepat-cepat hijrah. Saya tidak akan buang-buang waktu saya. Nah, itu keinginan saya ya. Andai
dengan pemahaman saya sekarang, ketika andaikan saya dulu lebih muda gitu ya, dengan keadaan teman-teman sekarang ini, maka ya berniatlah ya mencari ridha Allah ya, mulailah dengan niat. Nah, saya itu dulu memang alhamdulillah mulai dengan niat ya. Karena saya dulu juga merasa kehidupan saya ini ya banyak kesedihan ya, jauh dari Islam, Masya Allah ya. Ya, pengennya jauh lebih mudah lagi saya berislam. Itu yang saya inginkan. Karena saya memahami dan itu adalah faktanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dihitung pahala dan dosa kita. Ya, maka yang jadi modal kita adalah umur. Maka saya berbicara umur ya. Umur muda itu adalah, masya Allah ya, kebaikan. Kata Rasulullah, ya, pemuda yang akan mendapat ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan nanti di akhirat, yaitu pemuda yang beramal ya, orang muda yang dari mudanya itu beramal soleh. Insyaallah. Nah, insyaallah teman-teman akan menjadi salah satu ya, mempunyai kesempatan untuk menjadi orang-orang ya, mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah nanti di yaumil mahsyar ya. Ya, ketika manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan ketakutan gitu ya. Ya, ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan ya di bawah arsy-Nya Allah, yaitu para pemuda yang dari mudanya itu sudah beramal soleh. Nah, maka saya cemburu kepada teman-teman yang berhijrah ketika mudanya gitu. Karena saya juga dengan umur saya sekarang, saya juga pengen seperti itu dulunya gitu. Ya, oleh itu jangan sia-siakan kesempatan ketika ada yang mendakwahkan Islam kepada kita, ambil. Ya, belajarlah dengan guru, kan istiqomahlah dan ikutlah mendakwahkannya, insyaallah. Itu insyaallah Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali, yaitu closing statement dari guru kita bahwa hidup ini adalah amanah daripada Allah. Jika ada orang mengajak kepada kebaikan, ambil, bersegeralah gitu. Kemudian Islam itu adalah kebahagiaan hidup. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Yang ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa sakinah, ketenangan dalam diri kita, menuntun perasaan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa indah dan berlapis kebahagiaan. Yang bila ada orang yang mau menjatuhkanmu, berarti kita berada di atas. Bila ada orang meracau di belakangmu, artinya engkau ada di depan. Yang di atas belum tentu benar, dan di bawah belum tentu salah. Di depan belum tentu baik, di belakang belum tentu buruk. Sebagaimana tadi yang sampaikan oleh guru kita, yang pasti kebenaran itu milik Allah, dan kebaikan itu sudah genap dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baiklah teman-teman, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sebelumnya kita mari beristighfar kepada Allah 3 kali. Semoga di dalam majelis kita ini mendapatkan majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi pula itu pertemuan kita ini, sehingga kita berada dalam dekapan Allah. Karena Allah tadi kita kembalikan dari awal bahwa niat kita semata karena Allah Subhanahu wa taala. Mari saya sama-sama mengajak teman-teman untuk istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi pertanyaan-pertanyaannya itu insyaallah akan kita coba untuk jawab di kesempatan yang lain, dan kita doakan guru kita semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajatnya, waktu dan kesempatan, sehingga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Ramlan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam. Amin. Afwan. Samatin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.